Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ya, masih dalam kajian pranikah dari kitab Ahkamul Usrah ya, yaitu Dr. Ahmad Al-Qulaisi, Ali Ahmad Al-Qulaisi. Kemarin kita sudah membahas tentang nikah mut'ah, kemudian pembahasan tentang syarat-syarat akad nikah gitu ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan masih melanjutkan dalam pembahasan akad nikah, gitu ya, tentang akadnya. Yang keenam ya, jika disyaratkan at-tahlil, ya, atau dalam nikah tahlil ya, atau nikah dengan muhalil, itu disyaratkan bahasanya apa? Untuk cerai lagi, dengan agar apa? Agar suaminya itu bisa menikah dengan mantan istri. Jadi gini, kasusnya adalah si suami ya, suami dia cerai dengan mantan istrinya, cerai talak 3. Kemudian dia menikah lagi ya si istrinya dengan muhalil atau menikah dengan akad baru dengan pasangan yang baru. Maka dalam akad nikah muhalil tidak boleh disyaratkan hanya selama 5 tahun, hanya selama 3 tahun, tidak boleh. Atau dengan niat nanti akan saya talak kamu lagi dan kamu akan kembali ke suami kamu, tidak boleh. Gitu ya. Maka tidak sah hukumnya. Sama seperti nikah mut'ah. Kemudian ya, fa'in istaroto alaihi at-tahlil qabla al-aqd, apabila disyaratkan dalam tahlil itu ya sebelum akad disyaratkan ya, walam yamnihi fal aqd sahih, apabila hanya misalkan tersyaratkan gitu ya dan belum ada niat di situ ya, maka akadnya sahih. Maksudnya gimana? Maka dalam tahlil di sini gitu ya, nikah tahlil ya, nikah muhalil gitu ya. Kalau tahlil nanti dikira tahlilah. Ya, nikah muhalil. Maka dalam nikah muhalil jika disebutkan dalam akad ya, artinya apa? Nanti dia akan menceraikannya dan dia akan istrinya akan kembali ke mantan suaminya dulu yang telah ditalak 3. Maka jika disebutkan dalam akad maka tidak sah akadnya secara jumhur ulama. Adapun jika tidak disebutkan dalam akad tapi dia sudah punya kesepakatan sebelum akad, jadi sebelum akad sudah punya kesepakatan tapi di saat akad tidak ada disebutkan ya, maka apa? Maka Syafi'iyah dan Hanafiyah nikahnya sah tapi syaratnya batal ya. Atau mereka sudah punya kesepakatan maka kesepakatan itu batal tapi nikahnya sah. Tapi menurut Hanabilah dan Malikiyah maka akadnya pun tidak sah. Jadi syaratnya tidak sah, akadnya pun tidak sah. Kenapa? Karena dalam pernikahan tidak ada batasan dalam batasan waktu dalam pernikahan, gitu ya. Kemudian wa yushtaratu fi sigatil akad la yakun ala takuna ala tariqati shigor wa nikahu shigor yutaqu ala thalath suwar. Tidak dalam pelafalan akad maka tidak ada kaitannya dengan atau tidak disebutkan atau tidak disyaratkan untuk menikah secara sigor atau syagor ya. Nah, apa itu nikah syagor ya kan? Al-awwal an yaqul syakhs li akhar zawijni ibnatak ala an yuzawwijaka ibnati. Nikah syagor itu nikah tukeran. Oke, saya nikahkan kamu dengan ya anakku, nanti saya akan nikahkan anakku dengan saya zawij nih, saya nikahkan saya dengan anakmu, maka saya akan nikahkan kamu dengan anakku gitu. Maka tidak boleh ya, walam yazkur syai'an min sidak, atau tidak disebutkan maharnya. Maharnya adalah ya tadi pertukaran pernikahan itu. Maka dalam hal ini tidak sah ya. Jadi bapaknya bilang ke temannya, Pak Fulan, nikahkan aku dengan anakmu, nanti kamu akan saya nikahkan dengan anak saya. Ini sama-sama duda ini berarti. Atau cari istri baru nih, ya kan? Nah, maka apa dalam kasus ini maka tidak sah ya. Tidak sah.
Nah, yang kedua dia sebutkan maharnya. Oke, dengan mahar 50 juta. Oke, Pak Fulan mau berapa maharnya? Oh, saya maharnya 20 juta. Oke. Saya kasih 50 juta, nanti kamu kasih saya 20 juta. Gitu ya. Nah, itu gimana itu? Ya kan? Ini masuk dari takasyigor ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga. Jadi yang pertama tanpa mahar. Nikah silang ya, bapaknya sama bapaknya ketemu, anaknya dinikahkan tuh, ya. Dengan bapaknya juga. Ya, gitu. Maka dalam ini kalau dia tanpa mahar maka jelas-jelas tidak sah. Tapi kalau dia disebutkan mahar nanti abis ini kita bahas. Yang kedua, yang ketiga ya, jawis ni ibnatak al an jaga ibnati wasida qulu wahid minhuma kada wa kada yuzkaru mablaghon. Ya. Maka ini sama nih. Maharnya sama. Oke, kita masing-masing 50 juta ya. Nah, ini dia nikah syigor ya. Maka sumya hada nikah syigor min qalim syagrul kalb idza rafa'a rijlahu li yabur ya. Syagrul kalb itu pengangkang satu gitu ya, kayak seperti anjing yang apa? Yang mengangkang satu saat mau pipis. Jadi ngangkang satu apa? Satunya ngangkang, satunya ngangkang juga. Ya, artinya apa, silang gitu ya. Jadi nikah silang, bentuknya seperti silang gitu ya. Silang gini. Gitu. Nah, kemudian apa hukumnya? Amma binisbali surah al-ula faqad ittafaqu al anna syarat ghairu jaizah li thubutin nahi anhu. Ya. Maka tidak sah. Maka syaratnya tidak sah. Ya. Maka tidak sah. Atau nikahkan saya dengan anakmu, nanti saya akan nikahkan kamu dengan adik saya. Enggak sah. Ya. Syarat itu tidak sah. Basyarat batil. Ghairu jaizah disebut nahi. Dan naha Rasulullah SAW an nikahi syighar. Ya, itu. Kemudian waqad ikhtalafa ulama fi hukmin nikah idza waqa'a binisbah ila suratil ula. Ra'al jumhur nikah batil. Maka akad nikahnya batil. Batal nikahnya, tidak sah. Tidak ada pernikahan seperti itu ya. Wa yafsah sawa'an kana qabla dukhul am ba'da. Ya, maka pernikahan itu tidak sah dan batal ya. Nah, kemudian amma binisbah li surah atsaniyah ra'a Hanabila wal Maliki ana hukm fiha kal ula li annahu syiqqar. Adapun yang kedua berarti apa, dengan mahar. Saya nikahkan kamu dengan 50 juta. Oke. Kamu misalkan maharnya berapa? Anak kamu 20 juta. Oke. Saya kasih kamu 20 juta, kamu kasih saya 50 juta. Gitu ya. Maka menurut Hanafi, menurut Hambali dan Maliki maka tidak sah. Kenapa? Karena hampir sama dengan syiqqar. Tapi ya, ada perbedaan di sini. Waru al-Hanafiyah wa Zaidiyah wa huwa al-aswa fi madhhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab Syafi'i, madhab Hanafi dan madhab Zaidiyah mengatakan nikah sahih li adami tasyrik fil budha' wa laysa fiha illa syart aqd fi aqd wa dzalika la yufsidu nikah walakin yufsidu musamma wa yajibu li kulli wahidatin min maharil misl. Ya, maka akad nikahnya sah. Yang kedua berarti apa? Ya, yang kedua itu dengan mahar. Ya, yang kedua dengan mahar. Ya, itu nikahnya sah. Ya. Yang kedua dengan mahar, maka akad nikahnya sah. Dan apabila tidak sebutkan maharnya pada saat akad, maka apa? Ya, maksudnya sudah mencantumkan mahar dengan mahar misalkan. Saya nikah kamu dengan anak saya dengan mahar sudah. Maka apa? Maharnya dengan mahar misal. Apa itu mahar misal? Mahar misal adalah mahar yang setara dengan ya wanita yang sepantaran dengannya, sekelas dengannya. Ya, wanita tersebut dokter. Ya, siapa dokter di kampungnya? Oh, fulana. Gimana parasnya? Oh, itu dilihat itu. Kalau misalkan bagus, parasnya bagus, cantik gitu ya. Kemudian ininya tinggi, jabatannya tinggi atau dia punya ya, maka tinggi mahalnya. Gitu. Jadi dilihat dari mahalnya adalah mahar misal namanya. Atau lihat dari adiknya. Adiknya berapa mahalnya? Kakaknya berapa yang sudah nikah? Berapa mahalnya? Kakaknya 25 juta. Maka adiknya mungkin kalau dia lebih bagus maka bisa 30, 35. Ya, bagus dalam artian mungkin lebih cantik, lebih
pintar, mungkin lebih pendidikannya lebih tinggi gitu ya. Gitu. Jadi itulah mahar misal namanya. Jadi tidak ditentukan oleh keluarga perempuan, ya, tapi ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh pemisalan yang setara dengan mereka tersebut. Nah, kemudian jika disebutkan dengan mahar 50 juta maka ya sah. Fanikah sahih inda jumhurul fuqaha ana Hanafiyah wa Zaidiyah wa asah fi madhab Syafi'i. Maka menurut mazhab Syafi'i secara pendapat yang asah ya dan Hanafi dan Zaidiyah maka hukumnya sah. Gitu ya. Nah, kemudian jika misalkan pernikahan terjadi tanpa mahar, saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan, kemudian saya terima nikahnya Fulanah dengan Fulan, sah. Maka apa? Ya, maka mahar di sini jika belum ditentukan maharnya berapa, maka dengan mahar misal. Jika belum ada perbincangan tentang mahar sebelumnya. Tapi kalau sudah ada perbincangan, oh maharnya sebelumnya adalah 100 juta rupiah. Berarti pada saat akad tidak disebutkan, maka apa? Maka membayar sesuai dengan mahar yang disepakati berapa? 100 juta rupiah. Gitu ya. Itu tentang mahar. Jadi penyebutan mahar dalam nikah itu sunnah dalam Syafi'i. Menurut Maliki wajib. Adapun jika penyebutan mahar itu ya tidak secara terang-terangan, artinya tidak disebutkan dengan mahar 5 juta, 50 juta gitu ya. Maka apa? Maka sesuai dengan akad yang disepakati. Berapa? Ya, kesepakatan berapa? Jika misalkan tidak menyebutkan mahar dan belum ada kesepakatan, maka sesuai dengan arah mahar misal dari perempuan tersebut. Ya. Kemudian wa yashtaratu fi nikah an la yakun fihi khiyar majlis wala khiyar syarat li anal khiyar syar'un lil haja wal haja ilaihi fi nikah. Ya, tidak ada khiyar ya dalam syarat dalam pernikahan. Khiyar itu artinya membatalkan, nanti kalau sudah dapat barangnya dibuka, dipakai, dibatalkan. Itu khiyar dalam jual beli. Ya, tidak ada dalam pernikahan. Ya. Maka jika ada persyaratan khiyar dalam pernikahan, maka khiyarnya batal dan akadnya sah. Itu. Kemudian wa yushtaratu an yatawalla tarful aqd aqidain. Ya. Bahwasanya kedua ya pemegang akad yaitu ijab dan kabul, wali dan pemberi pria adalah yang sah. Ya, artinya bukan seseorang yang tidak menjadi kepentingannya atau tidak menjadi ya gitu. Jika diwakilkan pun harus perwakilan yang sah seperti itu. Ya, jadi inilah ya syarat-syarat dari akad. Ya, kita sudah membahas dua pertemuan ya tentang syarat akad gitu ya. Kemudian di sini ada nikah fuduli. Apa itu nikah fuduli? Ya, ini dia nikah fuduli. Taqaddama al-kalam fi hukm tawalli nikah ya tarfu wahid idza kana lahu wilayah syar'iyyah walakin idza yakunu aqad waliyan wala wakilan wala asilan wala yan aqad nikah bi ibaratihi wa yusamma dzalika nikah fuduli. Falau qala rajul zawaztu fulanan min fulan wa lam yakun wakilan lahuma wala waliyan alaihima fala yanaqidu nikah hatta walau ajaza dzalika man lahul aqad fa hada madhhab jumhur. Ya, maka apabila misalkan ya, saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan dan dia tidak punya wakil ya, dan juga dia tidak punya wali gitu ya. Jadi nikah fuduli adalah ketika perempuan tersebut tidak punya wakil, perwakilan atau tidak punya wali. Ya. Falan akidun nikah hatta walau ajaza dzalika man lahul aqd. Ya. Maka tidak sah pernikahan tersebut.
Ya, itulah nikah fuduli dalam madzhab jumhur fuqaha. Gitu. Nah, kemudian maka dari itu harus apa? Perempuan harus ada wali, ya. Nah, jadi nggak boleh nikah tanpa wali. Itu sebut dengan nikah fuduli seperti itu. Ya, kita masuk ke fi syahadah fi zawaj. Itu ya. Mungkin kita cukupkan sekian ya. Kalau kita depan kita masuk ke fi syahadah fi zawaj. Ya, tentang apa? Tentang pernikahan ini. Ya, tentang di sini ada syahadah di sini, syahadah tentang apa namanya? Saksi gitu ya, saksi nikah. Insyaallah kita pertemuan depan kita masuk ke pembahasan tentang saksi nikah. Kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wal afu minna was